Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara menginstal sistem operasi Linux Mint pada sebuah komputer fresh ya. Jadi ini fresh installation. Pertama kita siapkan alatan bahannya, yakni flash disk minimal 8 GB. Di sini saya gunakan flash disk 32 GB. Kemudian yang kedua, persisnya merek Toshiba ya. Kalau yang lain saya kurang tahu apakah bisa atau tidak. Kemudian yang kedua, sistem operasinya bisa download free di internet. Ukuran filenya cukup besar ya, sekitar 2 gigaan. Kemudian aplikasi Rufus, di sini Rufusnya saya pakai yang 316. Setelah kita tancapkan USB flash disknya di komputer, kemudian kita jalankan aplikasi Rufus. Tampakannya seperti ini. Selanjutnya device-nya langsung ke detect, yakni flash disk yang akan kita gunakan sebagai media bootable. Kemudian kita tentukan select, klik select di sini untuk mengarahkan boot seleksinya ke file ISO downloadan kita, yakni Linux Mint 22 Cinnamon. Kemudian di sini biarkan default. Partition scheme-nya di sini saya pakai GPT. Target sistemnya UEFI non CSM. Kemudian ini biarkan default, ini default. Ini juga disetting default. Setelah itu klik start. Ini sudah berjalan sekitar 93,5%. Jadi setelah ini selesai 100%, maka nanti akan muncul tulisan close di sini ya. Di sini sudah 100%, tinggal kita close. Kemudian cabut flash disknya, kita pindahkan ke komputer fresh di mana kita akan install sistem operasi Linux Mint. Setelah kita tancapkan flash disk bootable Linux Mint ke komputer di mana kita akan melakukan instalasi sistem operasi ini ke dalam komputer tersebut, kita nyalakan komputernya, kemudian sambil menekan tombol delete untuk masuk ke BIOS. Setting seperti ini. Kemudian kita gunakan tombol panah atas bawah untuk memindahkan seleksi menu yang akan dieksekusi ya. Ini atas bawah, kemudian kiri kanan, kemudian tombol escape kalau keluar dari konfigurasi, kemudian enter kalau misalnya kita sudah menentukan mana yang kita hendak eksekusi ya. Selanjutnya kita ke menu ini dulu ya, save and exit. Kita pilih restore default, save and exit, restore default, tekan enter untuk mengembalikan settingan BIOS ke defaultnya. Kemudian kita ke menu boot, lalu kita arahkan ke hard drive BBS priorities untuk menentukan bootingnya ke flash disk Toshiba ya. Tekan escape, kemudian ke boot option, pilih Toshiba, lalu F10 ya. Semoga berjalan lancar. Kalau setelah kita setting seperti tadi, hasilnya seperti ini, kita coba ubah konfigurasi di BIOS lagi. Kita masuk ke BIOS, kita restart dengan menekan tombol Ctrl Alt Delete atau tombol restart di komputer ya. Kita rubah karena sebelumnya kita pakai non CSM, jadi CSM nya kita nonaktifkan di setting Rufusnya tadi. Ini kita CSM nya di disable saja. Kalau tidak bisa muncul keterangan ini, select video policy UEFI first ya.
Kita pilih UEFI first di launch videonya. Untuk mendisable baru bisa disable CSM. Ini kita pilih UEFI first sudah. Kemudian jangan lupa ya, hard disk prioritasnya Boteson Toshiba. Di version satunya pakai Toshiba. Nah, sekarang kita save, kemudian restart. Kita belum disable CSM nya di sini. Kita masuk ke BIOS lagi. Kita masuk ke BIOS lagi, kemudian disable CSM, ke menu boot CSM parameter. Ini sudah ya di disable ya, disable sudah. Kalau sudah disable maka di sini CSM nya juga disable. Baru kita tekan F10 kembali untuk save konfigurasi dan exit. Klik enter, yes. Sekarang kita coba, mudah-mudahan bisa. Nah, masuk ke sini ya, sudah bisa. Sekarang tinggal kita tekan enter di sini. Kita pilih pilihannya yang pertama ya. Gunakan tombol atas bawah untuk pindah ke bawah atau ke atas, dan enter kalau kita sudah menentukan pilihan mana yang akan kita jalankan. Perlu diketahui untuk Linux, sistem operasi Linux ada beberapa partisi yang harus ada. Yang ini pertama partisi root yang slash tanpa ada tambahan karakter kata-kata di belakangnya. Kemudian ada partisi swap ya, minimal sama dengan besarnya RAM, kalau memungkinkan 2 kalinya ya, 2 kali atau lebih partisinya yang kita buat. Kemudian yang selain 2 itu boleh ada boleh tidak. Kemudian jadi nanti kalau kita mau full harddisknya dipakai untuk Linux, kita bisa arahkan semua kapasitas harddisknya di 2 partisi itu. Kalau mau untuk jaga-jaga seperti halnya di Windows, ada partisi sistem di C, ada partisi recovery sistemnya tidak muncul di Windows Explorer. Kemudian ada partisi lain untuk menyimpan file data penting yang sewaktu-waktu kalau misalnya sistemnya crash bisa diinstal ulang di C saja tanpa merubah isi data di D atau partisi E dan seterusnya. Nah, itu kita bisa beri nama partisi home ya. Baik, setelah muncul seperti ini kita tekan yang ini, install Linux Mint. Kemudian klik continue, pengaturan bahasa, keyboard layout, continue. Ini multimedia codecs, di checklist saja, continue. Kemudian selanjutnya oh ya, sebelumnya sudah saya pernah install di komputer ini Linux juga versi ini. Jadi kita pilih, ada beberapa pilihan yang muncul. Pertama menghapus Linux, kemudian menguninstall, kemudian menginstal ulang, kemudian install Linux, install kembali. Kemudian yang kelas selanjutnya menghapus partisi harddisk dan menginstal Linux ulang. Hampir mirip sama dengan yang di atas ya. Kalau yang ini kalau kita hendak membuat bootable sistem operasi, jadi nanti bisa membuat partisi baru untuk sistem operasi yang lain. Dalam satu komputer bisa kita pasang sistem operasi lebih dari satu ya. Kita pilih yang ini ya. Restis kemudian ya, yang ini tambahan kita bisa merubah ukuran partisi. Selain untuk membuat
cadangan partisi untuk sistem operasi lain, kita bisa mengatur partisi yang ada di hard disk. Kita pakai yang ini ya untuk dicoba ya. Kita klik continue, maka akan muncul ini. Ini adalah partisi yang sudah ada sebelumnya, kita bisa hapus. Kita coba hapus semua ya. Jadi kalau dalam kondisi baru harddisknya partisinya tidak ada kosongan, jadi akan muncul seperti ini. Ini partisi yang ya, kapasitas harddisk belum dipartisi ya. Sekarang kita buat partisi barunya. Misalnya untuk sistem kita cadangkan 30 giga, 30.000 MB. Kemudian di sini kita pilih file system dan mount pointnya boot ya, di sini di atasnya boot rootnya ya. Oke, ini file system root yang harus ada. Kemudian yang selanjutnya klik backspace lagi, klik add, kita tentukan partisi swap-nya. Misalnya kalau RAM-nya 1 GB berarti 2 GB. Di sini saya pakai 4 GB saja. Kita berikan swap area. Klik OK. Ini dua partisi yang harus ada ya. Root dan swap. Nah, kemudian sisanya kita letakkan di home saja. Misalnya ada tambahan lagi ya, reserved BIOS ini harus ada ya. Kemudian kita tambahkan logical. File system misalnya ini, kemudian kita direktorinya kita namakan home. Lalu kita klik sebentar dulu, ini disisakan untuk reserve BIOS ini 400 giga, 400 giga. Oke. Kemudian kita tambahkan yang terakhir yang juga harus ada yang diminta di sini, receiver BIOS boot area ya. Klik OK. Nah, setelah itu sekarang kita tentukan di partisi mana kita install, yakni di partisi root yang ini. Lalu klik install now. Nah, di sini ada permintaan lagi, please go back and add FV system version or continue at your own. Oh, di sini dia minta FV system. Jadi sudah ada muncul keterangan tambahan ya. Jadi yang ini kita hapus dulu. Kemudian kita tambahkan space untuk FV ya. Bukan ini FV system partition. Karena tadi di Rufus kita pakai GPT ya. Klik OK, coba kita klik OK. Kemudian kita coba install now. Di sini di root, partisi root ada muncul pesan error. Oh, sudah tidak ada, berarti ini sudah final, boleh dilanjutkan. Ini adalah partisi yang sudah kita buat, dan ini memastikan apakah kita benar-benar ingin menulis perubahan di disk. Kalau sudah yakin partisinya ini, tinggal kita klik continue, maka proses instalasi akan berjalan, akan memakan waktu berapa menit ya. Nah, muncul ini penentuan lokasi kita. Kalau sudah muncul, klik continue, kemudian mengisi nama di sini bebas ya. Ini saya pakai misalnya testing 8
881 passwordnya, jangan sampai lupa. Ini harus diingat betul. Bisa juga tanpa password dengan mengklik ini, login automatically. Tanpa password ya. Ini kalau menggunakan password. Klik continue. Nah, setelah selesai kita klik restart now. Flash disknya dilepas. Kita akan lihat seperti apa tampilannya. Muncul logo Linux Mint seperti ini. Setelah itu muncul tampilan seperti ini ya. Kita tinggal masukkan password yang sudah kita buat tadi. Tekan enter di keyboard. Ini Linuxnya versi GUI nya ya. Selain versi GUI, Linux juga memiliki versi CLI, Command Line Interface. Kalau versi GUI nya tampilannya seperti ini. Di sini kita bisa beri perintah menggunakan keyboard dan mouse. Kalau CLI, Command Line Interface, kita hanya bisa memberi perintah menggunakan keyboard. Ini namanya versi 64 bit, Linux 22 64 bit. Kemudian kita cek tampilannya ini seperti Windows Explorer di Windows, seperti ini. Ada desktop, dokumen, download. Ini folder-foldernya di directory home ya. Sebesarnya 372 GB. Kemudian ini tampilan taskbarnya. Di sini ada start menu kalau di Windows. Di sebelah sini ada tampilan koneksi jaringan, speaker, update manager. Kemudian di sini di sistem report ini kita bisa menginstal paket-paket lainnya kalau kita mau. Jadi butuh speed internet yang cukup. Kemudian ada juga crash reportnya di sini kalau ada yang problem. Di sebelah sini ada terminalnya sama kayak command prompt di dash prompt di Windows. Kemudian kita lihat start menunya isinya apa saja. Di sini ada aplikasi kantor, misalnya kalau di Windows Microsoft Word, di sini LibreOffice Writer. Tampilannya ketika dijalankan, kita lihat ya seperti apa ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini selain sistem operasinya, aplikasi juga diinstal secara langsung ya. Jadi satu paket dengan sistem operasinya. Aplikasi perkantoran, ada aplikasi grafis juga, desain grafis, nama aplikasinya Fix Drawing. Ada juga scanner dokumen. Kemudian untuk sound, ini aplikasinya. Kemudian untuk administrasi, ini kayak setting menu ya, setting menu di control setting ya, control panel di Windows ya. Kemudian ada preference, ini pengaturan display ya, themes-nya dan seterusnya. Kemudian ini adalah mau ke folder, ini
file yang sebelumnya pernah dibuka. Ini terminal, sistem setting, control center. Oh ya, sama kayak ini ya. Ini software manager kalau kita mau install aplikasi baru. Kalau filewordnya, save as-nya, oh ada juga ya, bisa di save ke bentuk file apa saja. Tipe filenya di sini ODF, yang lainnya bisa ke Word juga, Word 2007, 97/2003, kemudian ada RTF juga, jadi bisa disimpan di sini. Jadi file RTF juga bisa dibuka di sini ya. Jadi ternyata tidak keliru anggapan bahwa Linux Mint ini betul-betul menyerupai, mirip ya, bukan persis sama tapi mirip dengan sistem operasi Windows. Semoga video ini bermanfaat. Kita akan explore lagi tentang software ini di video-video saya berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen nanti jika ada yang ingin ditanyakan, dan subscribe serta share jika dirasa bermanfaat. Sekarang kita shutdown. Sampai jumpa, see you.